Pemirsa, untuk kesekian kalinya mantan anak buah M. Nazarudin, Yulianis, kembali bernyanyi. Nyanyiannya kali ini pun dilakukan di depan Pansus Angket KPK. Dan saat itu Yulianis menyebut mantan komisioner KPK, Adnan Pandu Praja, menerima uang sebesar 1 miliar rupiah. Meski belum diketahui kebenarannya, pernyataan Yulianis ini semacam melempar bola panas yang dialamatkan kepada KPK. Dan kabarnya, selain Adnan Pandu Praja, Yulianis juga pernah menyebut nama mantan komisioner dan penyidik KPK lain dalam kasus yang menyeret M. Nazarudin. Kita akan membahasnya lebih lengkap berdasarkan data yang sudah kami riset. Sudah ada rekan saya Dora Edwards yang akan menyampaikan penjelasannya langsung dari Grand Studio. Dora, silakan. Ya baik, terima kasih Doni. Tadi Anda menyebutkan nyanyian seharusnya indah ya, tapi ini tidak karena Yulianis kembali memberikan keterangan terkait pemberian uang kepada Adnan Pandu Praja di kantor kuasa hukum Nazarudin yaitu Elsa Sharif. Meski Adnan Pandu Praja dan juga Elsa Sharif membantah, namun keterangan Yulianis ini bisa menimbulkan sejumlah persepsi, ini terutama terhadap KPK. Seperti apa poin serangan Yulianis hingga pernyataan sebelum pihak terkait keterangan Yulianis saya sampaikan informasinya. Ini adalah beberapa poin yang disampaikan oleh Yulianis, di mana ia mengatakan bahwa dalam penangkapan dirinya yang saat itu bersatu sebagai saksi, KPK melibatkan ada 40 orang bersenjata laras panjang yang mengatakan ia diperlakukan begitu seperti teroris. Kemudian ada 4 pejabat KPK termasuk di dalamnya komisioner KPK, ada Chandra M. Hamzah yang mengistimewakan M. Nazarudin. Berikutnya Yulianis juga mengatakan bahwa aset Nazarudin yang disita itu hanya artinya tidak semua aset Nazarudin disita oleh KPK. Dan nyanyiannya tidak berhenti sampai di situ. Yulianis juga mengatakan bahwa Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari M. Nazarudin. Dan berikutnya Yulianis juga mengatakan dari sekitar 162 proyek yang melibatkan M. Nazarudin, KPK hanya mengusut 5 kasus saja, kemudian Kejaksaan ada 9 kasus dan Kepolisian 15 kasus. Beberapa aset M. Nazarudin kemudian ini dirubah kepemilikannya agar tidak disita, dan M. Nazarudin sampai dengan saat ini masih bisa mengendalikan proyek-proyek yang ia miliki dari
Pemirsa, kita lanjutkan Prime Time Talk malam ini dan saya kembali mengajak Anda untuk bergabung dengan Gedung KPK Jakarta. Di sana ada juru bicara KPK, Febri Diansyah. Mas Febri, kita kembali dalam Prime Time Talk. Mas Febri, kalau misalnya apa yang dinyanyikan oleh Julianis itu ternyata mengandung unsur kebenaran, kan juga harus dibuktikan kebenarannya. Tapi tidak juga kita harus meminggirkan keterangan dari Julianis atau siapapun orangnya yang kebetulan memberikan nyanyian sumbang. Nah, ada nggak langkah yang moderat yang bisa dilakukan oleh KPK dengan fokus pada tugas-tugas utamanya, tapi tetap juga mengambil waktu sedikit untuk mencari simpul-simpul kebenaran dalam tanda petik kalau memang ada dalam statement Julianis itu? Ya, sebenarnya Julianis dalam kapasitas sebagai saksi itu masih kita butuhkan keterangannya sampai dengan saat ini. Karena kasus yang terkait sejak awal dengan Nazarudin dan perusahaan-perusahaan lain termasuk PT DGI yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka itu kan masih berjalan sampai dengan saat ini. Tentu kebenaran-kebenaran material yang akan kita dalami, yang akan kita gali lebih jauh, dan itu artinya harus sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan yang lain. Jadi dalam proses penegakan hukum itu, dan saya kira ini logis untuk semua proses penyelidikan dan upaya pencarian kebenaran, bahwa asumsi-asumsi tidak diperkenankan dalam pencarian kebenaran tersebut. Kalau ada seseorang merasa bahwa ada fasilitas khusus pada pihak lain, tentu itu harus dibuktikan lebih lanjut. Kalau memang ada pemberian fasilitas khusus tersebut atau penyimpangan-penyimpangan lain, justru sebenarnya KPK sangat terbuka untuk mekanisme-mekanisme, misalnya dulu pernah ada pelaporan internal pada KPK dan kemudian pengawas internalnya berjalan. Itu sebenarnya bisa sekali dilakukan. KPK punya pengalaman cukup panjang ketika ada indikasi-indikasi penyimpangan tersebut. Bahkan ada temuan dari pengawas internal KPK yang kemudian kita serahkan pada penegak hukum lain. Karena kami tahu bahwa temuan-temuan tersebut tidak boleh dibiarkan apalagi dilindungi. Bahkan pimpinan KPK karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebelumnya itu pernah dijatuhi sanksi etik, dan ini saya yakin sulit sekali bisa terjadi di institusi yang lainnya karena komite etik di KPK itu dominan berasal dari unsur eksternal. Jadi saya kira lebih baik kita tetap meletakkan ini pada proses hukum yang berlaku, karena proses politik yang dicampur adukan dengan proses hukum itu rentan sekali disalahpahami dan bahkan rentan sekali kemudian dipahami atau dipersepsikan secara negatif. Itu yang saya kira perlu dihindari. Ya. Baik, Mas Febri, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Selamat bertugas kembali dan jaga kondisi dan semangat Anda untuk pemberantasan korupsi ya. Salam buat teman-teman di KPK semuanya. Selamat malam. Saya kembali ke Mas Econ. Ya, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, memang koruptor selalu punya cara ya. Tapi harusnya kan orang-orang seperti Anda, Febri Diansyah dan teman-teman aktivis penggiat anti korupsi itu harus punya cara yang lebih dibanding mereka. Apa yang harus dilakukan kalau nanti muncul lagu-lagu lainnya? Ya, kalau bicara soal pelemahan KPK ya, nggak pelemahan ICW ya, pelemahan KPK. Itu dari catatan kita dari 15 upaya pelemahan, itu 8 diantaranya datang dari parlemen. Misalnya tadi soal revisi undang-undang KPK, hak angket, nota keberatan soal pencekalan Setia Novanto, kemudian juga misalnya soal intervensi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK kan, artinya setiap problem, setiap ancaman itu punya pendekatan yang berbeda-beda gitu ya. Di luar yang dari parlemen tadi ada kriminalisasi. Betul. Gitu. Dan kemudian juga misalnya intimidasi ke penyidik, kemudian juga tapi orang KPK sih harus lebih kuat menghadapi semua. Ya paling tidak begitu kan. Ya ketika dia masuk ke KPK atau juga misalnya ICW, kita masuk ke ICW atau lembaga anti korupsi, itu kan sudah punya menghitung soal resiko. Artinya resiko-resiko itu yang sebenarnya juga kita termasuk juga antisipasi jalan keluarnya. Kalau ada resiko ini jalan keluar seperti apa. Nah ini jangankan masuk KPK ya, masuk ICW aja serangannya banyak ya. Serangannya banyak, baik tapi yang nyata maupun yang tidak nyata gitu ya. Yang tidak nyata tidak kita bahas di sini gitu kan. Kita sudah terhubung juga di ujung telepon, sudah ada Pak M. Yasin ya, beliau juga mantan komisioner KPK. Selamat malam Pak Yasin.
Malam, suaranya terlalu kecil. Ya, baik. Kita akan coba tingkatkan volume suara. Pak Yasin, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan nyanyian merdu dan sumbangnya Yulianis yang menyeret nama Adnan Pandu Praja menerima 1 miliar rupiah? Ya. Sebaiknya kalau yang ini kan, sebaiknya itu artinya idealnya pada saat di persidangan. Jadi terdakwa menyampaikan bahwa ada misalnya ya dugaan komisioner menerima 1 miliar itu di persidangan itu akan lebih bagus. Langsung bisa dilakukan penanganannya itu pro justisia. Ya kalau sekarang ini kan nyanyiannya kan di depan pansus angket KPK ini tidak didasarkan atas perintah hakim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana itu kan akan menjadi sulit. Tapi silakan aja diterbitkan laporan apabila memang ada pihak-pihak tertentu yang mempunyai katakanlah bukti-bukti bahwa salah satu komisioner yang tadi namanya disebutkan menerima dana. Jadi silakan saja melalui prosedur hukum, itu bukan prosedur politik. Itu. Atau memang Pak Yasin, hal ini sengaja dilakukan Yulianis untuk bersama pansus menggoyang kewibawaan KPK begitu? Ya belum bisa menyimpulkan seperti itu. Tapi silakan saja menyampaikan. Ya kan kalau penegak hukum dan apabila ada pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum dan sebaiknya ditempuh melalui prosedur hukum. Ya, baik. Jadi semuanya juga siap, Pak Pandu sendiri sesuai dengan rilis yang disampaikan di media kan juga siap untuk menghadapi klarifikasi ya. Kemungkinan termasuk pemeriksaan oleh penegak hukum, penegak hukum manapun juga, saya kira gitu. Baik. Pak Yasin, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Selamat malam Pak Yasin. Bung Econ, singkat saja. Next. Ya, KPK sebenarnya ya jalan terus aja, maju mundur, maju terus. Hal-hal seperti ini nggak usah terlalu dianggap serius lah. Karena, walaupun ada nanti nyanyian-nyanyian lain di pansus misalnya. Ya pastinya nyanyian akan muncul nih. Kayaknya teman-teman DPR sudah men-setting tanda kutip bahwa nyanyian nggak hanya berhenti di Yulianis. Ada Niko, kemudian pasti nanti akan muncul beberapa nama yang akan bersaksi atau bernyanyi di pansus KPK. Tapi kita sih ingin KPK tetap fokus, tuntaskan aja kasus-kasus besar. Jadi menganggap ini nggak terlalu penting lah, seperti itu. Walaupun memang konsekuensinya ada buat KPK. Iya, soalnya kalau dengerin juga makan energi gitu kan. Betul, jadi lebih baik disalurkan ke penuntasan kasus yang lain, OTT di pejabat-pejabat yang lain itu lebih bermanfaat dari dengerin pansus. Seperti sebuah lagu lama, anggaplah angin lalu. Oke, Mas Econ, thank you ya. Thank you, Bos. Sampai ketemu lagi, tetap semangat memberantas korupsi. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, dan saran pada kami lewat email kami di redaksi@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja dan rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni The Kaiser undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa, merdeka.